Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi 'ala 'abdihi." Allah Ta'ala itu suka bahwa dilihat bekas nikmatnya atas hambanya. Kalau kita bisi duit salam hari tahulah orang. Katanya tahu orang, mau disimpan dalam kamar duitnya. Nah, Allah kada katuju nikmat itu kada kelihatan orang. Kalau kita tukarakan pakaian yang baik, perhiasan yang baik, nikmat Allah jadi kelihatan pada diri kita. Nah, Allah katuju nikmat itu dilihat orang. Para ulama-ulama terdahulu mengajarkan kepada kita tentang pekerjaan kita sehari-hari. Mereka mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya dalam hal kita berpakaian dan seumpamanya kita bisa mempertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita pasti berpakaian. Nah, berpakaian itu supaya jadi baik, supaya jadi manfaat di dunia dan akhirat, mesti diniatkan imtitsala amrillah, menjunjung perintah Allah, fi satril aurati, pada menutup aurat. Allah menyuruh menutup aurat. Jadi kita menutup berpakaian. Niat kita apa? Pertama, menjunjung perintah Allah dalam menutupi aurat kita. Nah, pakaian ini banyak kita berisi. Tentu ada salambar. Ada pakaian yang baik, ada pakaian yang kurang baik. Ada pakaian yang bagus, ada pakaian yang biasa. Nah, kadang-kadang kita hendak ambil pakaian yang paling baik. Nah, kenapa garang maka ambil pakaian yang paling baik dalam lemari? Kadang ambil pakaian yang biasa. Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi para ulama mengajarkan kepada kita, wa idza akhadha ajmala thiyabihi falyanwi idhara syukri wal jamal. Apabila kita mengambil pakaian yang baik, maka niatkanlah di dalam hatimu untuk menampakkan syukur dan menampakkan keelokan. Hendak memakai baju yang baik hari ini, atau hendak menukar baju yang mahal. Napa niatnya supaya jangan tersalah, menampakkan syukur dan keindahan. Bujur kada bujurnya niat di dalam hati itu Allah yang menilai kaina. Ambil pakaian yang baik, niat kita apa? Supaya indah, supaya baik, supaya elok, dan menampakkan syukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi 'ala 'abdihi." Allah Ta'ala itu suka bahwa dilihat bekas nikmatnya atas hambanya. Kalau kita bisi duit salam hari tahulah orang. Katanya tahu orang, mau disimpan dalam kamar duitnya. Nah, Allah kada katuju nikmat itu kada kelihatan orang. Kalau kita tukarakan pakaian yang baik, perhiasan yang baik, nikmat Allah jadi kelihatan pada diri kita. Nah, Allah katuju nikmat itu dilihat orang. Nah, jadi kita memakai pakaian yang bagus-bagus itu niatnya apa? Supaya dilihat orang, nikmat Allah ini ada padaku.
Itu ngarannya ilharus syukri, menampakkan syukur. Nah, Allah suka bahwa dilihat bekas nikmatnya Allah atas diri hambanya. Ini tentu halnya sifatnya yang boleh. Amun nang haram kada kau dikisah itu. Nang haram kita sudah tahu kada kau dirubah dengan niat nang macam apapun. Ini nang perkara boleh atau perkara nang sunnah, nang ibadah. Nah, jadi niat kita menampakkan syukur dan keelokan. Rasulullah bersabda, "Innallah jamil yuhibbul jamal." Allah Ta'ala itu elok dan Allah suka akan yang elok-elok. Suka akan yang indah-indah. Nah, jadi kada salah kita nukar baju nang larang, nukar apa kan nang larang, memakai apa kan nang larang. Asal niat kita bujur-bujur, bahwa itu semata-mata untuk menampakkan syukur agar nikmat Allah dilihat pada diriku dan menampakkan keelokan karena Allah suka dengan yang elok. Nah, wa idza akhadha adwana thiyabihi, kalau dia mengambil pakaian yang murah, pakaian yang biasa. Ini banyak pakaian biasa yang biasa ada, yang baik ada. Kenapa hendak menjuhur pakaian yang biasa-biasa aja? Nah, kayak apa niatnya supaya jangan salah? Paliyan witawadu'an lillahi ta'ala, hendaklah dia berniat tawadhu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan tawadhu. Baju nang larang ada, nang sadang ada, nang murah ada. Nukar nang murah. Kenapa makan nukar nang murah? Padahal duitnya cukup segan nukar nang larang. Kenapa nukar nang murah? Bukan pamalar kada. Cuma hendak tawadhu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Rasulullah bersabda, "Man tarakal libas tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaih, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil jannati sya'a yalbasuha." Ujar Nabi kita, siapa meninggalkan pakaian-pakaian elok, meninggalkan pakaian-pakaian mewah karena tawadhu lawan Allah, padahal dia mampu untuk membeli yang elok-elok itu, dia mampu membeli yang mewah-mewah itu, tapi kada mau semata-mata karena tawadhu, di akhirat kaina Allah panggil dia di hadapan para saksi-saksi dan Allah berikan dia pilihan dari pakaian-pakaian surga apa yang dia ingin pakai. Jadi memakai pakaian yang biasa jadi baik kalau niatnya baik, memakai pakaian yang bagus pun jadi bagus kalau niatnya bagus. Nang kada baik itu kita nukar pakaian nang larang, memakai pakaian nang larang supaya harap pada orang. Nah, itu nang kada bagus. Supaya kada ada saingan. Nah, itu kada boleh. Padahal berpakaian itu baik, berpakaian itu boleh. Cuma karena niatnya hendak bagak tadi, niatnya hendak jangan disamai orang. Mun aku nukar nang 1,5 juta, orang banyak aja nang kawan nukar. Mun aku nukar nang 10 juta, orang kada kawannya nukar, nah itu nang kutukar. Nukar pakaian nih. Nah, itu iya nang jar Nabi kita, man labisa sauba syuhratin albasahullah yaumal qiyamah sauba madzallatin summa yaltahibu fihi ila pinnar. Siapa-siapa yang memakai pakaian untuk kemasyhuran, memakai pakaian untuk maharati pada orang, memakai pakaian supaya dianggap orang inya itu sugih, memakai pakaian supaya dianggap inya itu macam-macam. Nah, kayaknya di hari kiamat Allah pakaiani dia pakaian kehinaan yang bernyala api padanya di dalam api neraka. Jadi para ulama mengatakan, wa man labisa siyab ala niyyati riya'in wa kibrin fayu'aqabu alaihi. Siapa memakai pakaian dengan niat riya, memakai pakaian dengan niat riya dan sombong, maka dia akan disiksa atasnya. Nah, karena niatnya. Padahal pakaiannya boleh-boleh aja, pakaiannya mubah aja, cuma karena niatnya tadi bagak, niatnya hendak melebihi pada orang, niatnya hendak dipuji orang dengan pakaian itu, akhirnya dia disiksa di hari kiamat. Nah, jadi pakaian ini kadang-kadang dianggap inting. Kenapa? Karena kita sehari-hari berpakaian.
Mun saben hari niatnya salah, dosa di situ ge saling banyakan sudah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui dan menyaksikan atas perbuatanmu. Allah mengetahui kada kau didustai. Kalau pang dimuntung aku niat karena larang ini supaya bersyukur, tapi di hati ada bercampur supaya agak ke Allah kada kau didustai, ini itu tahu aja kayaknya ada hitungannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tiada suatu ucapan yang diucapkannya, tiada perbuatan yang diperbuatnya, melainkan ada di sisinya malaikat raqib atid. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kada terpisah daripada malaikat raqib dan atid. Sebagian orang salaf berkata, saya menulis suatu surat dan saya bermaksud menaburkan debu kepada surat itu dari dinding tetanggaku. Lalu saya merasa berdosa, kemudian saya berkata, debu, dan apa arti debu? Ini mengambil debu tetangganya, debu tetangga diambil. Karena merasa asa kada berdosa, nah apa ada gunanya, apa ada manfaatnya debu nito. Lalu saya taburkan debu itu kepadanya. Maka Hatib suara tanpa terlihat orangnya bersuara kepadaku, akan tahu orang yang merimihkan debu tetangganya sesuatu yang ia akan menjumpainya besok dari buruknya hisab. Nah, mengambil sesuatu yang boleh dikatakan manfaatnya kadada, tapi ampun orang, dia akan menemui buruknya hisab di hari akhirat. Seorang laki-laki melakukan salat bersama As-Sauri, lalu ia melihat Sauri terbalik pakaiannya. Lantas ia beritahukan hal itu kepadanya dan ia panjangkan tangannya untuk memperbaikinya. Imam Sauri ini terbalik memakai baju. Lalu ada yang di belakang entah murid Sidin atau kawan Sidin hendak membujurakan baju Imam Sufyan Sauri tadi. Kemudian As-Sauri menangkap tangannya, maka ia tidak jadi membetulkannya. Kada hakun dibujurakan Sufyan Sauri tadi. Ibarat kita masang kima tasalisih. Nah, ada kawan maliat untuk kima tasalisih dan bujurakan bang. Kada hakun membujurakan. Maka ia bertanya tentang demikian kepada Sauri, kenapa kada hakun ulun baikiakan? Maka Sauri berkata, sesungguhnya saya memakai baju tadi karena Allah Ta'ala. Aku memakai tadi sudah berniat karena Allah, dan saya tidak mau membetulkannya karena selain Allah. Jadi kalau aku bujurakan mesti karena Allah juga niatnya. Al-Hasan berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bergantung dengan laki-laki lain pada hari kiamat. Ada seseorang berpiruhut lawan seseorang lainnya di hari kiamat kaina berpiruhut. Lalu ia berkata, di antara aku dan kamu adalah Allah, ujarnya. Maka laki-laki yang menjadi tempat bergantung berkata, demi Allah saya tidak mengenalmu. Apa yang berpiruhut lawan aku, kok ada patuh lawan ikam ini? Laki-laki yang bergantung tadi berkata, tentu ikam ada patuh lawan aku. Kamu telah mengambil sebuah batu bata dari timbukku, dan kamu telah mengambil sehelai benang dari pakaianku. Ada terasa. Maka ini dan contoh-contoh yang seperti ini dari kabar-kabar adalah memutung hati-hati orang-orang yang takut. Jangankan banyak yang kita ambil ampun orang, sehelai benang pun
akan dipiruhutinya di hari kiamat kaina.